Halo semuanya, selamat siang. Kita lanjutkan lagi materinya mengenai surface treatment. Di sini kita akan membahas metode elektrokimia. Nah, kalau metode elektrokimia apa saja yang akan kita bahas? Ada electroplating, ada electrolysis plating, sama metode anodisasi. Nah, jadi ini dia learning outcome-nya. Selain yang tadi, jadi kita bisa membedakan pembuatan lapisan dengan metode elektrokimia dan kimia. Nanti kalau yang metode kimianya ada satu yang akan kita bahas di conversion coating ya. Ini dia. Jadi kalau kita runut balik, proses perlakuan permukaan bisa dikelompokkan jadi 6 kategori. Nah, udah kita video sebelumnya udah bahas mekanik, ada termomekanik, thermal, termokimia, sekarang ada elektrokimia serta kimia. Dan di video berikutnya juga akan ada dibahas metode fisika ya. Jadi kali ini dan beberapa video setelah ini akan fokus membahas poin 5 dan 6, metode elektrokimia dan metode kimia. Nah, jadi kita akan bahas metode elektrokimia dan kimia. Kalau elektrokimia sendiri adalah lapisan yang dihasilkan oleh reaksi elektrokimia, di mana melibatkan pertukaran elektron dan ion. Contohnya apa? Yang tadi disebutkan ada electroplating dan anodisasi. Electroplating dan anodisasi. Nah, kimia, sedangkan metode kimia adalah lapisan dihasilkan oleh reaksi kimia saja adalah pertukaran ion, jadi nggak ada pertukaran elektron di situ. Nah, contohnya adalah immersion plating sama chemical conversion. Kalau immersion plating itu lebih kita bahas nanti ada dua, ada chromizing dan phosphorizing. Nah, kemudian lapisan dihasilkan itu bisa logam, paduan logam, oksida. Oksida itu bisa dari anodisasi atau konversi. Kemudian kalau polimer itu bisa ya dihasilkan lapisan teflon ya, atau PTFE. Nah, biasanya pun sekarang coating komposit juga ada dari EPD namanya ya. Kalau pengen penasaran boleh cari di YouTube, juga ada sih videonya. Ini contoh electroplating. Jadi ini video before afternya. Ini ada baja ya, kita lihat baja surface-nya sudah kurang bagus lagi, sudah berkarat. Kemudian ini ada baja dengan coating tin zinc ya. Nah, coating tin zinc ini diletakkan atau ditempelkan pada atas substrat, di mana akan menyebabkan ketahanan akan korosi. Jadi korosi lebih kecil terjadi atau korosivitas rendah. Nah, adapun tujuan dari electroplating dari permukaan metal ini ada 4 sebenarnya. Ada meningkatkan ketahanan korosi, meningkatkan ketahanan wear-nya, kemudian ya ini yang sangat diharapkan juga dapat longer lifetime, dapat meningkatkan jangka penggunaan, serta ini aesthetic surface finish. Jadi kita lihat nih perbedaannya sangat beda ya, baja sama baja dengan coatingnya. Lebih bagus dia digunakan. Apalagi kalau digunakan untuk otomotif gitu ya. Selain dari fungsionalitas, juga dilihat dari estetiknya gitu ya. Seni keindahannya. Kalau ya tujuan yang kedua ini kita udah tahu ya masing-masing, corrosion sama wear resistant ini emang wajib gitu. Nah, sebenarnya kalau estetik sebenarnya nggak wajib, tapi kan ya diharapkan juga. Nah, sebenarnya produk Apple itu banyak pakai metode anodisasi nantinya. Untuk biasanya kan Apple kan waktu itu ngeluarin banyak seri warna-warna gitu kan. Nah, cara ngewarnainya itu biasa dianodisasi sama si Apple tuh. Ini contoh lapisan anodisasi, ini dapat diberikan warna dia. Jadi ini before-nya kita lihat. Ini kalau teman-teman lihat kayak tapak untuk diletakkan di tapak kuda gitu ya, tapi diwarnain di anodisasi. Jadi fungsinya untuk ya tahan korosi, dimana ini terbentuk lapisan oxide yang tebal, kemudian ini tadi berwarna serta jadi estetik gitu. Nah, jadi setelah ini akan dibahas beberapa bagian. Yang pertama nanti ya. Jadi kalau sebelumnya juga ada kan kita bahas galvanizing ya.
hot dip, nah itu termokimia. Kemudian ada electrogalvanizing, nah itu termasuk elektrokimia. Kemudian ada chromizing, diffusion coating atau pack cementation, ada chromating, ada chromizing, ada chromating. Kalau chromating metode kimia lapisan kromat. Kalau aluminizing, diffusion coating bisa bentuknya pack cementation atau hot dip. Kalau yang chromizing tadi metode kimia lapisan kromat, itu ya termasuk conversion coating ya. Jadi pada tahap akhir pelapisan saja. Jadi dia udah final stage lah bisa kita bilang untuk meningkatkan ketahanan korosinya. Jadi kalau mirip ya ini. Ada galvanizing, ini termokimia, ada electrogalvanizing, itu jadi elektrokimia gitu. Ini termokimia ditambah termo, ini kimia ditambah elektro. Chromizing ya diffusion. Berarti kalau chromizing itu dia masuk ke mana dia? Chromizing termokimia ya berarti ya. Nah, seperti itu dah. Oke, mungkin itu aja untuk video pendahuluan yang metode elektrokimia dan kimia. Thank you.